Selamat malam, teman-teman dan dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Brian Aprian. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang rangkuman saya pada Information System Security and Risk Management. Oke, yang pertama itu adalah penggunaan Internet of Things dalam smart farming. Oke, apa sih smart farming itu? Smart farming atau yang lebih dikenal dengan agriculture 4.0 itu merupakan pertanian yang menggunakan teknologi-teknologi informasi terbaru seperti sensor dan juga oleh sebab itu diharapkan dengan menggunakan IoT ini produktivitas dan juga efisiensi dan pertanian makin lebih maju. Oke, tetapi dalam IoT ini banyak sekali cyber attack, yaitu dapat dilihat di gambar satu, yaitu pertama ada data attacks, networking equipment attacks, safely chain attack, dan other relevant attacks. Oke, di dalam smart farming, keamanan privasi adalah masalah utama yang menggunakan IoT dalam smart farming. Serangan informasi palsu, serangan jaringan, dan peralatan seringkali terjadi seperti injeksi malware, serangan botnet, dan juga cracking, itu semuanya dapat terjadi. Oleh sebab itu, pada jawaban kali ini saya akan menggunakan blockchain dan AI untuk menilai keamanan dan data privasi yang diterapkan di smart farming. Oke, wah, berikut ini adalah masalah-masalah utama yang ada di dalam smart farming, yaitu kelemahan keamanan perangkat Internet of Things. Nah, apa sih itu? Itu adalah merupakan smart farming yang memiliki keamanan lemah atau tidak ada keamanan. Hal ini meningkatkan risiko cyber seperti peretasan, perusakan, pencurian data. Nah, untuk mengatasi masalah ini, perusahaan harus memilih perangkat dengan standar keamanan yang tinggi dan juga menerapkan pembaruan keamanan dan juga mengenkripsi data-data untuk melindungi data agar tidak tercuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, keamanan ini dapat digunakan melawan petani-petani. Oleh sebab itu, kita harus membangun sistem security yang baik. Contoh yang paling sering adalah oleh orang dalam, ini contohnya ini adalah seperti karyawan yang menyebarkan informasi dan mengakibatkan kerugian kepada petani-petani. Selain itu, uh, ada juga pencolokan flash disk ataupun pengiriman email sebagai malware. Nah, kan karena petani ini kurang pembelajaran, jadinya uh, uh, virus itu bisa dapat masuk ke dalam server tanpa adanya pelatihan yang baik, maka uh, virus dapat masuk dengan sendirinya. Selain itu, IoT itu juga menggunakan drone yang berbasis udara, di mana di sini kita melihat bahwa kita bisa melihat pemantauan irigasi, penilaian kesehatan, dan juga memiliki fungsi multispektral thermal dan visual yang dikumpulkan drone. Tetapi waktu penggunaan IoT ini karena ada cracking ataupun hacking, nah ini drone ini bisa berbahaya, bisa dicuri data-datanya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Pertama itu harus diajarkan mengenai kode etika penggunaan IoT. Nah, selain itu, kita juga tidak diperlukan pertambahan log audit file, di mana log-log ini akan menyimpan data-data semua perlakuan yang ada di dalam petani ataupun karyawan di dalam perusahaan. Nah, selain itu, kita juga mengelola sistem support farming yang dilatih untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber dan juga praktik keamanan yang aman. Yang kedua itu adalah keamanan data. Perlindungan semakin penting seiring dengan volume data yang dihasilkan sistem farming itu terus-menerus setiap harinya. Petani yang menggunakan smart infrastruktur khawatir data mereka mungkin dicuri oleh pesaing atau diketahui oleh umum. Akibatnya keamanan data sangat penting dan perjanjian dengan penyedia teknologi harus mencakup klausal untuk melindungi data-data yang sangat sensitif. Nah, terlepas dari data-data farming ini, banyak data data non pribadi juga yang takut keluar, seperti data-data irigasi, data-data tanaman, data-data lahan, dan juga tanah. Itu semua ada di sana. Nah, petani ini takut kalau misalnya data-datanya itu bisa disebarkan luas. Akibatnya, untuk memberikan laporan yang dirilis tidak benar, ini juga ada uh, ancaman seperti uh, adalah false data injection. False data injection itu adalah
di mana orang-orang memberikan data-data palsu yang dimasukkan ke dalam database data pembelajaran di dalam server. Nah, oleh karena itu, data-data yang dikeluarkan itu bisa terjadi salah ataupun keliru, atau yang kita sebut dengan bias. Nah, ini juga data mungkin tidak aman jika disimpan di pusat yang berada di negara lain. Nah, negara-negara seperti Indonesia dan juga Rusia, China, semua negara-negara besar mulai menggunakan server frame masing-masing dengan teknologi cloud yang dikelola langsung oleh pemerintah. Karena ini smart farming berhubungan dengan pemerintah, maka cloud yang baik adalah di dalam negara itu sendiri. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ada beberapa cara untuk menghadapi masakan aman di antara ada juga karena protokol yang tidak diretas, terus menambah enkripsi data atau aplikasi, memenuhi peraturan pelindungan, dan juga membantu dalam keamanan. Penggunaan blockchain ini sangat penting untuk smart farming karena data-data itu disimpan dengan terenkripsi dengan baik dan juga dengan keamanan yang tinggi. Selain itu, menggunakan cloud computing harus memberikan hak akses kepada cloud data server. Nah, karena cloud programming ini masih baru, maka diharapkan petani maupun stakeholder dan juga perusahaan dapat melatih uh, karyawannya dalam penggunaan cloud computing. Nah, ada juga serangan jaringan di dalam server smart farming. Nah, maksudnya serangan jaringan itu adalah serangan yang ada di dalam sistem informasi dari smart farming sendiri. Nah, seperti ancamannya itu GNSS dan juga penyebaran malware maupun SQL injection. SQL injection itu merupakan salah satu yang paling sering kita dengar di dunia di dalam digitalisasi. Nah, di mana data-data itu akan misalnya di delete atau di truncat ataupun di input dengan data-data yang false, seperti yang tadi saya bilang, false data yang akan menghancur membuat data-data seperti data pembelajaran itu salah ataupun menjadi bias. Nah, selain itu ada juga seperti botnet dan juga malware. Nah, malware ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu dapat merusak sistem dan juga data-data yang tersimpan di dalam server. Cara menghadapinya, ya pertama adalah memberikan kepentingan dalam smart farming harus menerapkan strategi keamanan cyber yang komprehensif untuk meningkatkan keamanan GNS dan juga uh, menerapkan antivirus yang kuat untuk mencegah injeksi malware, manfaatkan pemantauan lalu lintas jaringan untuk mengurangi serangan DOS, untuk mencegah pembentukan botnet, dan juga semua perangkat IoT itu harus diperbarui security-nya. Nah, pemerintah industri, teknologi, lembaga riset dari pertanian sendiri harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk membantu dalam uh, cyber attack ini. Karena cyber attack itu tidak cuma dari satu negara, tapi negara-negara lain juga menggunakan dapat mencuri data-data. Oleh sebab itu, kerjasama yang baik dapat membantu petani juga, dapat juga negara juga. Nah, ini termasuk kerahasiaan dengan membatasi akses informasi yang sensitif dengan integritas untuk mencegah perubahan tanpa izin, gangguan data, dan memastikan sumber daya yang penting tersedia untuk membantu operasi pertanian. Nah, mekanismenya itu adalah penilaian risiko dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman yang terjadi dan juga menjadi mitigasi dan juga prinsip-prinsip ini membentuk fondasi untuk membangun kerangka keamanan informasi yang kuat dalam pertanian cerdas yaitu smart farming yang memungkinkan pemangku kepentingan mengeksekusi resiko secara efektif dan melindungi aset-aset yang ada yang disimpan di dalam satu server farm ataupun environment. Nah, untuk itu, ini akan membangun kepercayaan dari petani dan juga dari stakeholder dan juga dari perusahaan uh, agar mau menyimpan data-data mereka di dalam server farmnya yang dibentuk dan dibentuk oleh pemerintah. Nah, referensi yang saya gunakan ada dari Kaseda Kaseto Manese mengenai IoT, smart farming, dan frost intelligent control, security private smart farming. Saya juga menggunakan adoption of IoT in agriculture smart farming. Saya juga menggunakan smart farming 4.0 untuk menunjukkan pertanian Indonesia maju. Saya juga menggunakan smart farming improving agriculture management dari Egypt dan juga AI risk management framework
dan juga opportunities and barriers of smart farming adaptation by farmer based on systematic literature review. Nah, ini ada saya juga menggunakan beberapa link yang saya baca dari website. Nah, yang nomor 2 itu adalah NIST AI RMF. Apa sih NIST RMF itu? Merupakan kerangka kerja komprehensif untuk mengelola risiko terkait dengan sistem kecerdasan buatan yang dikenal dengan NIST AI, yang di sini di mana menawarkan pendekatan terstruktur bagi perusahaan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat penggunaan artificial intelligence. AI sendiri dirancang untuk menjadi fleksibel dan dapat diterapkan pada perusahaan dalam semua ukuran sektor dan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang semua berbagai bidang dengan jasa yang bertujuan menggunakan sistem artificial intelligence. Nah, contoh yang paling sederhana itu adalah seperti chatbot dan juga credit scoring menggunakan AI. Nah, karena kita di Indonesia ini masih baru, maka AI RMF ini dibutuhkan untuk agar perusahaan itu aware tentang masalah-masalah yang ada di dalam penggunaan artificial intelligence. Nah, di IRMF itu ada 4 fungsinya, yaitu govern adalah pemerintahan, yaitu memastikan bahwa perusahaan memiliki kerangka tata kelola yang kuat untuk mengelola risiko AI. Di zaman digitalisasi ini, penerapan dan tanggung jawab prosedur AI itu dibutuhkan untuk pengendalian, pengamanan, dan pengembangan sistem AI. Nah, di sini itu pemerintah itu juga harus ikut turun tangan membantu perusahaan-perusahaan dalam penggunaan sistem dengan artificial intelligence. Selain itu, kita juga punya mapping pemetaan risiko. Nah, apa sih mapping itu? Yaitu adalah memahami ancaman yang terkait penggunaan sistem informasi berbasis AI. Nah, penggunaan AI ini harus dirancang, dikembangkan, dan diadopsi dengan baik oleh perusahaan untuk mendapatkan pembangunan sistem ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis ancaman dari segi teknis, keamanan, privasi, dan juga dampak ekonomi yang akan muncul ketika menggunakan AI ini. Mapping ini lebih karena pemetaan tentang apa saja yang akan terjadi ketika sebuah perusahaan menggunakan AI di dalam sistem informasi mereka. Habis itu ada juga measure. Measure itu adalah pengukuran efektivitas sebuah sistem penggunaan AI yang memiliki standar matriks untuk mengukur dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan sistem AI untuk mencakup penggunaan indikator seperti KPI, pengukuran risiko potensial, dan juga pengukuran sistem informasi penggunaan sistem informasi berbasis artificial intelligence. Nah, selain itu ada juga manage. Manage itu ada pengelolaan adalah mengelola risiko sistem AI. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi tentang pengembangan rencana mitigasi dan juga risiko. Nah, semua evaluasi-evaluasi yang baru dan juga pemahaman baru harus dimasukkan dalam logging dan juga untuk mengetahui bahwa sistem ini berjalan dengan baik ataupun apapun kesalahan-kesalahan itu dapat ditulis. Nah, dari keempat ini, semua itu saling berhubungan untuk menetapkan AI risk, AI RMF ini. Nah, berdasarkan beberapa cara framework ini dari perusahaan, AI RMF ini dapat dibagi menjadi beberapa part. Nah, ini merupakan caranya framework untuk dapat digunakan di perusahaan-perusahaan yang baru akan menggunakan AI sistem untuk website dan juga di dalam pekerjaannya. Yaitu pertama itu membangun kerangka kerja terlebih dahulu. Nah, salah satu langkah paling awal itu adalah membangun kerangka kerja di mana semua sistem informasi harus mengetahui manajemen risiko yang akan ditimbulkan ketika penggunaan AI ini. Nah, mulai dari pemerintah risiko, pengukuran, dan pengelolaan, perusahaan harus memahami tugas utama yang dilakukan sistem AI untuk mengetahui masalah yang ada saat ini. Ah, Nah, kita juga harus belajar nih, memberikan pelatihan-pelatihan kepada staf tentang etika dalam menggunakan AI, menerapkan proses validasi, verifikasi, untuk menjaga manajemen resiko yang sangat efektif. Nah, perusahaan juga harus mempertahankan mekanisme akuntabilisme, peran dan tanggung jawab budaya dan juga struktur dari perusahaan itu agar tidak berganti apabila ada masuk AI. AI ini merupakan tambahan yang digunakan untuk membangun perusahaan, bukan mengganti struktur dasar dari sebuah perusahaan. Oke, lanjut. Dalam membangun sebuah sistem, perusahaan harus
bisa mengubah cara tanya jawab antara manusia dan juga robot. Dengan memahami batasan interaksi manusia dengan AI, IIRMF memungkinkan perusahaan untuk dapat mengidentifikasi dan membagi berbagai peran manusia menggunakan interaksi ataupun dengan mengelola sistem berbasis AI. Nah, setiap AI itu lebih berbicara tentang robot dan ataupun dari data-data yang jurnal yang ada di dalam web internet kita. Nah, untuk saat itu makanya ini perusahaan harus bisa mengubah bot ini menjadi sebuah robot yang baik yang dapat digunakan. Contoh yang paling sederhana chatbot. Chatbot itu apabila dilatih terus-menerus akan chatbot ini akan mengeluarkan jawaban seperti manusia. Oleh sebab itu perusahaan harus melatih bot-bot mereka. Nah, selanjutnya itu membangun manajemen untuk pengembangan AI untuk mulai tentang penggunaan artificial intelligence. Perusahaan harus membangun sistem manajemen atau kebijakan yang baik mencakup resiko dampak yang terjadi pada AI, kemudian menyebabkan berbasis AI diharapkan perusahaan menguji sistem ini terlebih terperinci dari semua karyawan dan juga stakeholder, baik yang juga berkepentingan. Semua AI ini harus dites sistemnya agar tidak terjadi kesalahan pada waktu rilis kepada user. Lanjut, pemetaan resiko. Dalam mendapatkan pemahaman kontekstual tentang dampak sistem AI untuk memberikan informasi tentang pembangunan sistem resiko terkait teknologi, AI ditangani bersama dengan risiko lainnya seperti keamanan cyberspace, privasi. AI harus dimasukkan ke dalam strategik proses pengolahan risiko yang lebih luas untuk menghasilkan hasil yang lebih baik dan efisien untuk perusahaan. Dengan adanya pemetaan risiko ini, diharapkan perusahaan dapat mengetahui dan memperjelas struktur operasi manajemen risiko sesuai dengan nilai kebijakan dan prioritas strategi perusahaan. Dalam pengukuran dan pengelolaan, mayoritas ARF mulai dengan fungsi map dan juga mengintegrasi dengan fungsi govern. Namun persisnya tidak terbatas dan juga dimulai dengan measure dan manage. Nah, dari yang sebelumnya, measure dan manage ini akan digunakan untuk menerapkan sistem AI. Nah, dengan dibantu dengan govern dan juga pemerintah, maka AI ini diharapkan dapat membantu di perusahaan dan juga dapat mengetahui regulasi-regulasi yang ada di government. Nah, habis itu, memberikan pelatihan kepada karyawan, hingga stakeholder, hingga karyawan-karyawan yang berperan penting di dalam pembangunan AI sistem. Nah, karena perusahaan baru akan memulai penggunaan itu, karyawan harus di, uh, mem, di, mempelajari tentang AI. Oleh sebab itu, karyawan-karyawan harus belajar terlebih dahulu untuk mengerti cara penggunaan sistem ini. Nah, sistem AI ini sangat kompleks, maka apabila tidak diajarkan dengan baik, AI ini tidak akan berguna dengan semaksimal yang ditetapkan di poin pertama. Nah, setelah memberikan pelatihan kepada karyawan, pantau kinerja dari sistem AI ini, terus melakukan evaluasi dan juga mengidentifikasi ancaman masalah keamanan yang ada di kedepannya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola sistem risiko berbasis termasuk kebijakan dan juga penggantian rules dan juga implementasi sistem harus sesuai dengan government, yaitu di mana regulasi-regulasi itu sudah ada, maka perusahaan harus mengikuti aturan tersebut. Nah, untuk melakukan pengujian itu, kita harus melakukan pertama vulnerability test dan juga ada penetration test. Untuk saat ini semua NIST IRMF ini digunakan di banyak sekali perusahaan untuk membangun strategi baru kepada perusahaan untuk membangun AI dengan maksimal. Referensi yang saya gunakan mempunyai evaluasi risk management maturity model NIST AI risk management framework. Saya juga menggunakan artificial intelligence business strategy through digital transformation dan juga roadmap for business model innovation dari Swiss. Ini adalah 3 yang saya gunakan referensi yang saya baca. Nah, habis itu
pertanyaan untuk nomor 3 yaitu penggunaan drone. Drone atau yang dikenal dengan pesawat tanpa awak atau yang kita dengar dengan UAV itu merupakan salah satu teknologi baru yang digunakan untuk melakukan pengintaian fotografi ataupun memberikan video pembelajaran kepada server. Oleh sebab itu, drone ini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti mengirim bahan makanan hingga obat-obatan dan juga yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan darat maupun kendaraan laut. Dengan menggunakan drone ini diharapkan dapat mendukung sektor pemantauan dalam hutan. Drone biasanya dilengkapi dengan berbagai sensor seperti sensor panas, udara, kelembapan. Selain sensor juga drone itu memiliki GPS dan juga navigasi untuk mengetahui daerah yang belum bisa terjangkau oleh manusia, seperti hutan yang dalam ataupun uh, seperti Gunung Merapi. Nah, di beberapa tahun terakhir ini drone ini mulai mulai digunakan di dalam bidang pemantauan lingkungan, pertanian, pemetaan, dan juga penyelamatan. Namun masih ada beberapa terkait privasi keamanan yang masih belum stabil karena drone ini masih tergolong teknologi baru di mana teknologi ini meningkatkan kemampuan operasi pembelajaran mesin yang bertujuan ditambahkan dengan artificial intelligence. Nah, AI ini akan memberikan waspada kepada orang yang mengendarai misalnya digitalisasi dari drone ini. Nah, drone ini di negara-negara lain sudah digunakan untuk membaca siklus cuaca, memantau dan mengenakan bantuan, dan juga perdesaan, memantau tempat-tempat berbahaya seperti rawan bencana seperti dalam hutan. Oke, dari penggunaan drone sendiri, drone biasanya digunakan untuk membaca ekosistem dan juga hutan-hutan yang ada di dalam hutan. Drone dilengkapi dengan kamera thermal untuk mendeteksi panas, asap, dan juga kebakaran hutan. Selain itu, drone ini juga di heat signal yang digunakan itu untuk mengetahui apakah ada orang ataupun binatang-binatang yang hidup di dalam hutan. Nah, drone ini digunakan untuk drone ini digunakan untuk mengurangi kerusakan hutan akibat logging dan juga pemotongan proses secara ilegal. Nah, aktivitas-aktivitas ini dapat dibaca dengan drone dari heat sensor yang ada di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, penting bagi pengelola hutan untuk membuat keputusan baik untuk perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, ada beberapa kebutuhan keamanan informasi dalam penggunaan drone. Yang pertama itu data-data yang di-capture dan disimpan oleh drone harus dilengkapi dengan enkripsi agar orang-orang yang tidak berwenang tidak dapat mengetahui hasil apa yang di-capture oleh drone. Dengan adanya enkripsi ini diharapkan orang-orang yang tidak bisa mengakses ataupun ini tidak bisa melihat gambar ataupun video yang disimpan oleh drone. Nah, habis itu adalah pembangunan sistem authentication untuk drone yang di dalam perhutanan. Dengan adanya tambahan authentication ini, kita tidak sembarang orang bisa mengendarai drone. Ya, namanya itu seperti face recognition ataupun fingerprint. Nah, selain itu, dengan di tengah market hacking drone yang disiapkan untuk mencegah orang-orang yang menggunakan brute force untuk di dalam jaringan sistem, yaitu melakukan brute force hacking ataupun dengan brute force malware. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus mempunyai perlindungan jaringan terhadap serangan DDoS dan juga serangan jaringan lainnya. Selain jaringan drone harus di-maintain setiap harinya untuk mengupdate sistem software dan juga sistem keamanan yang ada di dalam drone. Nah, di dalam hutan drone dapat diserang secara fisik seperti ditembak ataupun dilempari dengan jaring listrik. Oleh sebab itu, drone harus bisa melindungi dirinya ataupun worst scenario yaitu melakukan self destruct, yaitu menghancurkan semua data-data yang disimpan di dalam drone yang belum sampai ke dalam server. Nah, dalam menjaga keamanan ini, drone diperlukan kebijakan keamanan untuk dapat digunakan semaksimal mungkin untuk dapat melindungi hutan-hutan. Yang pertama itu menentukan dan menjelaskan tujuan kebijakan dan spesifik ruang lingkup yang ada di dalam drone, seperti operasi di luar, seperti operasi-operasi yang ada di dalam jangkauan drone.
Lalu pastikan semua drone yang digunakan mematuhi semua hukum dan regulasi yang relevan terkait dengan operasi drone dan juga lisensi dari drone, nomor registrasi, dan juga semua regulasi-regulasi yang menggunakan drone. Habis itu membangun SOP, yaitu Standard Operational Procedure, di mana cara gambar yang diambil ataupun yang dikirim dengan video yaitu dengan dienkripsi dengan baik dan juga menerapkan data DLP atau sistem pengamanan data untuk mencegah kehilangan atau kerusakan data yang ada di dalam drone. Selain itu menangani masalah pengumpulan data-data yang disimpan oleh drone. Tentukan protokol untuk menangani data yang sensitif yang dikumpulkan oleh drone, termasuk informasi pribadi dan juga GDPR dan CCPA. Nah, untuk membangun dan penanganan resiko, mengidentifikasi ancaman dan juga kerentanan keamanan, terjadi drone di dalam hutan. Untuk mengurangi resiko ini, harus membuat strategi dengan geofencing untuk mencegah drone terbang ke area tertentu atau teknologi anti drone bukan untuk menjaga drone dari bahaya dari firearm ataupun dari jaring-jaring listrik. Nah, dengan menggunakan teknologi drone ini, perusahaan harus memastikan semua orang yang terlibat dalam operasi drone ini mengetahui tanggung jawab masing-masing, dimulai dari karyawan, dari orang yang menggunakan drone, hingga operator dan juga orang-orang yang menggunakan protokol drone ini. Nah, untuk itu, sebab itu, semua yang bertanggung jawab atas ini harus mengetahui cara penggunaan drone ataupun pengendalian drone dan juga produser apabila prosedur-prosedur apabila terjadi kejadian darurat seperti drone hilang ataupun drone misalnya kerusakan baling-baling, semua harus dilakukan dengan prosedur-prosedur yang ada. Nah, selain itu kita harus juga mengevaluasi kinerja dari drone. Apakah efektivitas penggunaan drone ini men, um, sampai kepada tujuan dari sebuah perusahaan. Jika diperluas, drone tetap harus dikerjakan dengan optimal. Resiko kegagalan tidak semua pekerjaan itu akan lancar. Oleh sebab itu, dibuatlah keamanan dan juga mengecek keadaan-keadaan drone yang ada. Ikuti pedoman dalam melakukan pemeliharaan drone. Nah, selain itu, bangun kemajuan drone, teknologi drone seperti menggunakan AI dan juga menggunakan blockchain dan juga menambahkan fitur-fitur baru seperti menambahkan sensor, menambahkan video grafik, ataupun menambah resolusi dari video. Nah, untuk terakhir itu kita harus membuat audit log. Jadi semua aktivitas drone itu tersimpan. Nah, semua ini untuk melindungi dari kode etika drone dan juga tentang regulasi-regulasi. Semua akan tersimpan di dalam audit log. Nah, ini referensi yang saya gunakan ada review progress research automation drone, ada juga systematic review best practice for data collection forest related application, ada juga UAV mobile sensing platform, saya menggunakan UAV partial aspect application, saya menggunakan scannerability, terus aggregate promising practice drone for community for forest, dan juga review cyber security forensic next generation drones. Nah, dari paper-paper ini saya menggunakan semua tentang drone dan juga tentang keamanan yang ada di dalam penggunaan drone. Nah, ini ada beberapa website juga yang saya gunakan. Nah, terakhir adalah nomor 4, teknologi blockchain. Nah, apa sih teknologi blockchain? Itu merupakan penyimpanan data dan transparansi yang tersentralisasi. Blockchain ini terdiri dari dua, yaitu dari nodes dan blocks. Nodes ini merupakan entitas jaringan yang menyimpan lengkap tentang data-data pemeliharaan. Ada juga blocks. Blocks ini berisi hasil data-data yang tersimpan. Oleh sebab itu, setiap blok harus ditambah membentuk rantai blok untuk memastikan keamanan data. Blockchain ini berisi serangkaian transaksi yang diverifikasi dan dienkripsi saat blok baru ditambahkan ke dalam blockchain. Secara otomatis menyebabkan jaringan setiap entitas yang terlibat dalam proses pemilihan salinan identifikasi blockchain yang baru. Blockchain sendiri memiliki fitur yang sangat penting, yaitu desentralisasi, transparansi, immutability, dan juga security. Desentralisasi menghilangkan risiko titik kegagalan tunggal dan meningkatkan pertahanan blockchain. Dengan meningkatkan kepercayaan dan akutivitas ekosistem blockchain, transparansi memastikan bahwa semua transaksi dapat diakses oleh semua pihak
yang sudah didaftarkan sebelumnya, tetapi tidak orang-orang yang tidak didaftarkan tidak bisa membaca data-data dari blockchain. Data-data yang disimpan di dalam blockchain itu harus terenkripsi. Oleh sebab itu, data itu tidak dapat dicuri maupun dapat dimanipulasi. Teknologi kriptografi ini digunakan oleh blockchain untuk meningkatkan keamanan dan juga menjadi dasar untuk inovasi berbagai industri melakukan solusi yang aman, transparan, dan juga efisien. Nah, contoh yang paling sering digunakan ada transaksi mata uang, smart contract, supply chain, e-voting, dan banyak lagi. Nah, dari teknologi-teknologi ini banyak sekali yang bisa digunakan di dalam penerapan blockchain dalam penggunaan kelapa sawit. Nah, di dalam perkebunan kelapa sawit yang pertama itu adalah data. Data yang disimpan di dalam blockchain itu akan terenkripsi dengan baik. Oleh sebab itu, yang sebelumnya saya bilang, data itu tidak dapat dicuri hingga tidak dapat dimanipulasi. Orang-orang yang bisa mengaksesnya itu hanyalah orang-orang yang terdaftar. Oleh sebab itu, untuk mengatasi pengguna dan memastikan bahwa hanya orang yang diizinkan yang dapat mengakses informasi sensitif, metode kriptografi seperti tanda tangan dan juga digital face recognition ataupun dengan hands recognition atau fingerprint. Nah, selain itu ada juga smart contract. Smart contract atau kontrak cerdas adalah perjanjian langsung yang disimpan dalam bentuk kode yang disimpan dalam bentuk blok-blok pemilik yang memiliki kemampuan untuk otomatisasi transaksi yang terjadi yaitu dari pihak pembeli hingga penjual hingga third party. Kontrak ini akan digenerate secara otomatis dalam pembayaran kepada petani setelah produk sudah dikirim dan sampai di tangan dari orang yang membeli. Sistem ini dapat mengirim surat perjanjian secara cepat, aman, dan juga di mana sebelum dikirim kontrak di-encrypt dan juga sampai ke petani data akan di-decrypt. Setelah melalui tanda tangan, data itu akan masuk lagi ke blockchain tersebut dengan pengenkripan yang baik. Selain itu, selain smart contract ada juga smart asset. Smart asset ini adalah fungsi sama seperti smart contract, tetapi smart asset ini digunakan untuk menyimpan semua aset pertanian yang ada di dalam seperti mesin, peralatan, tanah, teknologi blockchain, hingga surat-surat yang penting. Semua akan masuk ke dalam smart asset dan dienkripsi. Oleh sebab itu, data-data tidak dapat um, dicuri ataupun diubah-ubah seperti lebar lahan dan juga mungkin lebar dari tanah dan juga cara bagaimana pertumbuhan dari pupuk hingga jadi tanaman itu semua disimpan di dalam smart asset ini. Blockchain sendiri digunakan untuk mengumumkan data. Pengumpulan data ini digunakan untuk menganalisa data-data tentang kelapa sawit yang dimana data ini akan dibaca mengenai cuaca dan juga kualitas nutrisi tanah, hasil panen kelapa sawit, dan juga teknologi ini aman karena terdesentralisasi yang dapat menyimpan data-data dari yang dapat pengolahan analisa lebih efisien. Nah, habis itu dalam blockchain ini petani hingga perusahaan harus mematuhi peraturan pelindungan privasi seperti peraturan umum data dan juga roundtable or suitable palm oil. Jika mungkin gunakan fitur seperti anonimasi dan juga penyimpanan privasi dalam mengidentifikasi security dan dari dalam blockchain. Perusahaan dan petani harus bersama-sama melakukan audit keamanan, melakukan penetration test, vulnerability test dengan adanya evaluasi ini untuk mengupdate software yang digunakan dan juga data-data yang di dalam blockchain. Nah, teknologi ini karena fiturnya itu desentralisasi, petani dapat langsung berhubungan dengan pembeli dan harga adil tanpa menggunakan perantara melalui platform berbasis blockchain yang dapat memudahkan perdagangan produk pertanian. Petani skala kecil dapat memanfaatkan pasar desentralisasi itu untuk mengakses pasar yang lebih besar untuk mendapat harga yang lebih baik dan juga dapat menjual hasil panen tidak melewati perantara. Nah, teknologi itu seperti VR dan juga website ini lagi mulai dibangun digitalisasi di Indonesia. Oleh sebab itu, teknologi-teknologi baru ini akan sering digunakan oleh mungkin dari petani agar bisa bersaing dengan petani-petani lainnya dari mulai harga, dari mulai barang, hingga akhirnya suatu negara itu dapat menghasilkan barang-barang yang berkualitas, yang dapat teruji, yang dapat diekspor dan impor.
Nah, untuk referensinya itu saya menggunakan blockchain pada sistem berbasis IoT. Saya juga menggunakan Established Security Control Framework blockchain teknologi, blockchain smart contract. Saya juga menggunakan desain NFT smart contract, sistem using Ethereum network blockchain teknologi. Saya juga menggunakan designing a new cryptocurrency of stablecoin and innovation payment, international trade. Saya juga menggunakan smart contract. Saya juga menggunakan security and privacy blockchain. Nah, dari referensi-referensi ini saya membaca tentang keamanan-keamanan dari blockchain dan juga fungsi-fungsi blockchain yang dapat digunakan di dalam kelapa sawit ini. Ini ada berikut ini saya membaca beberapa dari website tentang palm oil ini mulai uh, mulai berkembang di era digitalisasi karena keberadaannya itu di dalam perdesaan, maka dimulai pemerintah memulai meningkatkan palm oil ini sebagai salah satu pemasukan negara. Oke, berikut presentasi mungkin penjelasan rangkuman yang saya buat. Terima kasih banyak. Selamat malam.